Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita semua sehingga pada malam hari ini kita dapat bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kita sebagaimana biasa, yang mana malam hari ini jadwal kita seperti biasa ada 2 kitab, yaitu kajian tauhid dengan membaca kitab Kifayatul Awwam dan kajian rumah tangga Islami dengan membaca kitab Muhimmah. Pada bulan yang lalu kita membahas kajian tauhid dengan membaca kitab Kifayatul Awwam, membahas dalil baharunya arad, ya kan? Jirim, jisim, arad. Ya, kita kemarin membahas dalil kebaharuan arad, kajian tauhid. Maka untuk malam ini, bulan ini, kita membaca dulu kitab Muhimmah, membahas seputar rumah tangga Islami, yang mana pembahasan kita sudah sampai di halaman berapa? Halaman 12. Halaman 12 paling atas. Nah, ini sambungannya coba di halaman 11 yang paling bawah dan kulihat. Halaman 11 paling bawah dan kulihat. Paling bawah sudut kiri ada ketemu, dari situ titiknya. Sholawat beriring salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersholawat kepada beliau, kita ini termasuk salah satu di antara umatnya yang mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan dan hormati para pengurus Badan Kenatiran Masjid Al-Falah, tuan-tuan guru, para ustadz, ustazah, muallim, muallimah, para jamaah, bapak, ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab Muhimmah di halaman ke-11, baris yang paling bawah sudut sebelah kiri, yaitu membahas hadis seputar Isra wal Mi'raj, yang dimana ketika peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi Muhammad SAW melihat kebanyakan penghuni neraka adalah para wanita. Ya, kebanyakan penghuni neraka yang dilihat oleh baginda Nabi Muhammad SAW adalah para wanita. Apa saja sebabnya kenapa banyak wanita di dalam neraka? Inilah yang akan kita bahas. Dan ini merupakan bahasan lanjutan dari pertanyaan Sayyidina Ali karamallahu wajhah, bahwa Sayyidina Ali bertanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW, apa saja yang engkau lihat wahai Rasulullah ketika peristiwa Isra wal Mi'raj? Nah, di dalam neraka itu apa saja yang engkau lihat? Nabi SAW bersabda, ya, aku lihat seorang perempuan. Ini yang pertama, ya, supaya nyambung. Aku melihat seorang perempuan yang tergantung dengan lidahnya. Jadi lidahnya itu digantung. Dan api neraka yang amat panas dituangkan ke dalam lehernya. Ada wanita yang dilihat oleh Nabi SAW, sekumpulan wanita
yang dilihat oleh baginda Nabi SAW. Biasa kalau orang digantung itu tangannya gini kan, ini lehernya, lidahnya yang diikat digantung di neraka. Nah, maka kemudian dituangkanlah ke dalam mulut si wanita tersebut air panas, ya, yang sangat mendidih, api neraka yang amat panas. Api neraka itu dituangkan ke dalam mulut daripada si wanita tersebut. Ada yang dilihat Nabi seperti itu. Kemudian ada juga perempuan wanita yang dilihat oleh baginda Nabi SAW yang tergantung dengan rambutnya dan mendidih otak kepalanya. Biasa yang digantung di tangan, ini rambutnya yang digantung di neraka. Ya, jadi digantung bukan tangan begini, tapi rambutnya yang digantung sebagai ikatannya, sehingga sampai menyebabkan mendidih otak kepalanya. Itu jenis yang kedua, ya, dua keadaan yang dilihat oleh Nabi. Kemudian ada juga wanita yang dilihat Nabi tergantung dua kakinya, padahal dia terikat, lagi terlipat, telah mengeluarkan segala malaikat yang menyiksa itu dengan dua tangannya daripada pihak belakang. Nah, ini yang ketiga, kakinya yang diikat, berarti terbalik posisinya. Paham ya? Biasa tangan yang diikat begini, ini kaki yang diikat, berarti kepalanya di mana? Di bawah. Kemudian kedua tangannya ini terbelenggu di belakang seperti ini. Nah, ini yang dilihat Nabi, jenis wanita yang ketiga. Telah mengeluarkan segala malaikat yang menyiksa itu dengan dua tangannya daripada pihak belakang. Ya. Dan minyak tanah dilumurkan pada badan wanita itu dan dituangkan air yang panas ke dalam mulutnya, ke dalam lehernya. Jadi itu jenis siksaan yang ketiga. Diikat kakinya, tangannya dibelenggu, berarti kepalanya di bawah, kemudian seluruh tubuhnya dilumuri oleh minyak tanah supaya terpanggang api neraka. Macam ya, ayam guling itu dia, dipanggang neraka. Nanti kan ini banyak ini nanti ceritanya. Lalu nanti di ujungnya Sayyidah Fatimah nanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apalah penyebab mereka mendapat azab yang amat pedih seperti itu?" Perempuan-perempuan itu tadi, kenapa mendapat azab yang pedih begitu? Apalah dosa yang mereka perbuat ketika di dunia? Nah, itulah dia. Itu nanti, ini kita ceritakan dulu ya. Baik, masuk lanjutannya. Halaman 11 tadi, baris yang paling bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya mujibas salim. Jenis yang keempat, dan kulihat seorang perempuan, lihat kitabnya, yang tergantung dengan dua susunya. Ya, nah ini yang diikat tadi, yang pertama kakinya, ini dua susunya pula. Dan buah zakum itu dituangkan masuk ke dalam lehernya. Ya, dipaksa dia makan buah zakum. Buah zakum ini adalah buah di dalam neraka. Ya, apa itu buah zakum? Arti zakum itu yaitu buah kayu di dalam neraka yang amat pahit. Nah, jadi buah zakum itu sejenis buah-buahan di dalam neraka. Ya, rasanya itu sangat pahit. Bahkan ketika dimakan itu buah zakum, dalam riwayat hadis yang lain, buah zakum itu seperti buah tapi berduri-duri tajam, macam durian tuh. Ya, tajamnya durian itu, ya, pendek itu kan. Duri-durinya ini panjang-panjang durinya. Ya, rasanya pahit. Maka apabila memakan mereka itu akan zakum itu, niscaya ya, menggelegak-gelegak segala isi perutnya. Ketika buah zakum itu dimakan oleh penghuni neraka, karena nggak ada makanan lain gitu selain itu. Sementara kondisinya di dalam neraka itu betul-betul sangat lapar. Jadi apapun yang bisa dimakan, dimakan. Mau nggak mau lah, terpaksa makan buah zakum. Ya, walaupun rasanya pahit, kalau ditelan malah menyucuk-nyucuk tenggorokan, itulah azab untuk penghuni neraka. Mau nggak mau, udah pula ketelan masuk dia ke dalam perut
dibuatnya menggelegak-gelegak, mendidih. Tahu air, kalau dipanaskan gluk-gluk-gluk, nah itulah menggelegak. Macam itulah perutnya, ya perut dibuat oleh buah zakum itu tadi, sampai pecah perut itu tadi, menumpahkan isi-isi perut. Ya bukan tanggung siksa neraka tadi. Dan otak mereka, otak yang makan buah zakum itu tadi ikut menggelegak juga. Perutnya menggelegak seperti air yang mendidih, isi kepalanya juga pecah, otaknya juga menggelegak. Dan gusi mereka itu, dan keluar lidah apinya pada mulut mereka itu. Saking panasnya buah zakum di dalam perut tadi menyebabkan apa? Perut sampai mendidih, menggelegak-gelegak, isi kepala juga mendidih, otak pun pecah, perut pun pecah, sampai lidahnya kalau menjulurkan bukan lidah lagi yang keluar tapi api yang keluar. Ya, itulah siksa neraka yang akan ditanggung oleh wanita-wanita di dalam neraka. Nah, ini jenis yang ini apa pula dosanya? Nanti ceritanya nih. Ya, ini hadisnya ini panjang. Kemudian ini yang keberapa tadi yang dilihat Nabi? Ya, keadaan yang keempat. Ya, penghuni neraka yaitu wanita yang mendapat siksaan yang seperti ini tadi, yang keempat kali yang dilihat Nabi. Berarti dari 1 sampai 4 ini beda-beda siksanya. Yang kelima, wanita yang kelima, orang yang kelima yang dilihat Nabi di dalam neraka, dan kulihat kata Nabi, kulihat pula seorang perempuan yang tergantung padahal memakan ia akan daging dirinya, dan api dinyalakan daripada pihak bawahnya. Ya, ada jenis perempuan yang dia digantung seperti biasa tangannya, kemudian api neraka dipanaskan dari bawahnya. Jadi berarti dia apa namanya, dipanggang di dalam di api neraka itu tadi. Kemudian si wanita tadi memakan dirinya sendiri, saking kelaparannya dia, sampai-sampai menyebabkan wanita yang di dalam neraka itu tadi memakan tubuhnya sendiri. Nauzubillahi min zalik. Badannya sendiri dimakan-makannya. Ya, tak tahu dia itu, ya saking laparnya. Itu yang keberapa berarti? Yang kelima. Yang keenam, dan kulihat pula seorang perempuan. Dan kulihat pula seorang perempuan tergantung lagi, sumbat oleh segala malaikat akan dua kakinya, kepada dua susunya. Jadi kakinya itu diikat, ya, seperti beginilah. Jadi ditempel, maaf ya, ditempel ke sini dia, rapat dia, ya, kepada dua susunya, dan ditambatkan kepada ubun-ubunnya, dan dijadikan di atas badannya itu beberapa ular. Udah diikat kayak begini, beginilah, ya, diikat betul oleh malaikat. Sudah diikat begitu, yang dilihat oleh Nabi, mana dia tadi? Dan dijadikan di atas badannya itu beberapa ular dan kala. Hal keadaannya memakan ia akan dagingnya, dan meminum ia akan darahnya. Jadi udah diikat wanita itu tadi, seperti bentuk yang saya contohkan tadi. Diletakkanlah di badan perempuan itu tadi ular, kemudian kala. Kala itu apa? Bukan kala lawar, kala jengking, ya. Apa yang dilakukan ular dan kala tersebut? Hal keadaannya memakan akan daging dan meminum darah si wanita tersebut sampai mati, habis badan. Itulah siksa neraka tuh. Bukan berarti udah habis badan selesai. Enggak, habis di badan dibalikkan lagi seperti semula. Terjadi lagi, habis badan dibalikkan lagi, terjadi lagi, terus menerus. Bukan awal kira kalau udah habis badan selesai siksa itu kan? Tidak, ya. Makanya ada orang yang nanti di dalam neraka dilihat Nabi, laki-laki yang menggunting lidahnya, ya, menggunting lidahnya. Inilah pejabat-pejabat yang salah menggunakan jabatannya. Ada di dalam hadis riwayat, ya, hadis kitab apa nama itu, Hasiyah Abi Jamroh, ya, ringkasan Mukhtasar lil Bukhari, ya, panjang hadisnya. Nah itu digunting lidah, tumbuh, gunting terus, sampai terus menerus. Bukan berarti digunting selesai habis, sudah selesai, nggak ada lagi. Ya tidak.
Ya habis, ya tumbuh gunting lagi, tumbuh gunting lagi. Ini siksanya gitu juga tuh. Ya berulang-ulang. Habis badan tuh dimakan api neraka, dibalikkan Allah lagi. Jasadnya seperti semula, berulang lagi siksa dan azab itu. Ya, berterus-terusanlah dia merasakan azab di dalam neraka. Nah, seperti itu dia. Jadi ular dan kala tadi memakan daging dan meminum darah dari si wanita tersebut sampai habis. Tinggal tulang dibalikkan lagi, jasadnya seperti semula. Datang lagi ular dan kala itu terus menerus. Ya, lebih enak. Ya lebih ujiannya itu di dunia. Ujian di dunia itu selesai cepat kan gitu kan. Nah, kalau di neraka itu berkelanjutan dia. Ya, orang hidup itu biasa ada ujian ya. Nabi Muhammad aja dikasih ujian sama Allah, selesai satu ujiannya datang lagi ujian yang baru. Awak pula ya kan, dikasih ujian satu, kalau udah selesai jangan kasih ujian lagi ya Allah. Ya itu Nabi Muhammad. Selesai satu ujian, satu cobaan, datang lagi cobaan yang lain. Ya sabar aja, jalanin aja. Ya sesuai maunya Allah, bukan sesuai maunya kita. Dan kulihat, itu tadi berarti yang keberapa? Kelima ya. Ini kelima atau keenam lah. Ini yang berikutnya. Beda lagi nih. Dan kulihat pula, Nabi kan jalan terus itu. Jadi macam-macam lah kondisi wanita di dalam neraka yang disaksikan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beda-beda. Ya, dan kulihat pula seorang perempuan yang tergantung. Ya, hal keadaannya buta. Ada juga yang dilihat oleh Nabi, wanita yang digantung, matanya buta. Dan tuli, telinganya nggak bisa mendengar. Dan keluar di dalam kurungan api neraka. Padahal keluar otak daripada kepalanya. Dan lagi mengalir ke dalam hidungnya. Dan segala badannya itu amat busuk, lagi terputar-putar seperti kena penyakit yang besar. Ada lagi yang dilihat Nabi di dalam neraka itu wanita yang seperti baru dikeluarkan dari kerangkeng. Kerangkeng tahu apa enggak? Ya, seperti penjara. Ya, di kerangkeng dikeluarkan, dilihat Nabi, wanita tersebut dikeluarkan dari kerangkeng tersebut. Ya, tapi perempuan itu dalam keadaan buta dan tuli. Ya. Kemudian keluar otak daripada kepalanya. Artinya kepalanya itu mendidih sampai menyebabkan isi kepalanya, otaknya itu berhamburan kemana-mana. Coba bayangkan itu. Kalau di dunia masih hidup apa enggak tuh? Udah mati ya kan? Ini dibiarin hidup sama Allah di neraka. Biar dia merasakan pedihnya azab neraka itu. Kalau awak di dunia lah. Kalau udah otak keluar, hidup apa mati? Mati. Tapi di neraka dibiar-biarkan memang dikasih hidup sama Allah Ta'ala. Supaya dia betul-betul merasakan pedihnya azab neraka itu tadi. Dah? Jadi ini kondisi wanita tadi, buta, tuli, dikeluarkan dari kerangkeng itu tadi, dalam kondisi kepalanya, otaknya itu menggelegak. Ya, isi kepalanya itu berhamburan kemana-mana. Sehingga mengalirlah darah-darah, nanah-nanah, isi otaknya itu mengalir ke wajahnya, turun sampai ke mulut. Ya, apa yang terjadi? Dikatakan di sini masuk ke hidungnya, ya dihiruplah, ya kotoran-kotoran itu tadi, nanah, darah ke mulutnya pun itu dimakannya. Itu yang jadi makanan dia di dalam neraka. Na'udzubillahi min zalik. Kemudian badannya itu amat busuk, ya baunya sangat busuk. Jadi penghuni neraka semuanya itu menjauh dari wanita tersebut. Padahal sama-sama di dalam neraka ini. Coba bayangkan. Ya. Mau nggak masuk neraka? Kata ulama sufi gini, aku nggak peduli. Walaupun aku masuk neraka, tapi harus dengan keridhaan Allah. Gimana coba tuh? Walaupun aku masuk neraka, aku nggak peduli. Yang penting Allah ridho sama aku. Masuk surga kalau nggak diridhoi Allah pun nggak bisa. Di dalam neraka, walaupun penuh azab dan siksa, tapi kalau Allah masuk ke neraka itu dengan keridhoannya, itu nggak menjadikan ancaman. Buktinya malaikat di dalam neraka ada. Apa tersiksa malaikat?
Enggak kan? Kenapa? Masuknya malaikat di neraka itu diridhoi Allah. Ini maksudnya bukan berarti kita minta masuk neraka. Ini bahasa kiasan. Ya. Apalah artinya? Ya. Kalau aku masuk surga dapat nikmat-nikmat, tapi aku jauh dari keridhaan Allah. Ibaratkan kita di dunia ini, nikmat segala nikmat itu diberikan oleh Allah. Tapi dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita justru menjadikan kita semakin jauh dari Allah. Untuk apa? Ya, biarlah ya Allah aku hidup kayak gini. Ya mungkin serba kekurangan, sakit-sakitan. Yang penting kau tetap meridhoi hamba ya Allah. Daripada hidup serba ada, tapi engkau tidak meridhoi hamba. Kalau Ustadz yang mana minta? Kalau saya hidup serba ada juga diridhoi Allah. Relevan aja kita minta, ya kan? Ya, realistis aja manusia kok. Saya punya Tuhan yang maha kuasa, minta sama Allah saya nggak mau nanggung-nanggung. Ya, apa yang saya mau tinggal saya minta, urusan dikabulkan Allah enggak nanti. Kan gitu ceritanya. Ngapain tanggung-tanggung? Ya, ya Allah, udahlah saya nggak apa-apa, miskin ya miskin, udah takdir. Jangan minta sama Allah Taala kaya, walaupun nggak kaya-kaya, yang penting minta aja. Kan gitu. Apa salahnya? Ya. Nah, jadi realistis saja harapan saya. Hidupnya enak, dapat nikmat juga dalam keridhaan Allah. Makanya dalam tauhid itu gini. Bismillahirrahmanirrahim. Ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim itu disebut namanya sifat jamal. Jadi Allah punya sifat jamal. Sifat jamal itu apa? Sifat-sifat yang menunjukkan keindahan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, ketika kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi nikmat, ya diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti Allah sedang menunjukkan sifat jamalnya kepada kita. Sifat keindahannya. Kemudian Allah juga punya sifat jalal. Jangan kita pikir hanya punya sifat jamal. Allah juga punya sifat jalal. Sifat jalal ini sifat yang menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti Al-Mutakabbir. Itu sifat jalal. Sifat yang menunjukkan keagungan Allah Ta'ala. Ya, contoh yang realistis dalam kehidupan kita tadi tentang sifat jamal dengan sifat jalal, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita berbagai nikmat-nikmatnya, berarti Allah sedang menunjukkan sifat apa tadi? Sifat jamalnya kepada kita. Ya. Dan ketika Allah menguji seorang hamba, memberikan kita ujian, memberikan kita musibah, di saat itu Allah sedang menunjukkan sifat jalalnya kepada hamba itu. Ya, jadi terserah Allah mau ngasih kita nikmat, mau memberikan kita ujian, musibah, itu maunya Allah Ta'ala, terserah. Karena Allah punya sifat jamal, punya sifat jalal. Nah, yang perlu ya kita nggak ngurusin hak prerogatifnya Allah, itu mutlak haknya Allah. Sekarang tinggal kita ngurus sikap kita. Itu seperti apa? Ketika Allah menunjukkan sifat jamalnya kepada hamba, ketika Allah menunjukkan sifat jalalnya kepada kita, gimana sikap kita sebagai seorang hamba? Ini yang perlu. Kita nggak usah ngurusin jamal dan jalalnya Allah, paham ya? Kan itu ya punya Allah Ta'ala. Kita ngurusin sikapnya kita saja gitu loh. Ketika Allah memberikan kita nikmat, jelas ya, nikmat-nikmat, berarti Allah sedang menunjukkan sifat apa tadi? Sifat jamalnya. Ya. Dan ketika Allah menunjukkan sifat jamalnya kepada hamba, maka hamba itu membalas sifat jamal tersebut dengan syukur. Iyalah, dapat nikmat disuruh bersyukur nggak? La in syakartum la azidan nakum. Ya, disuruh mensyukuri nikmat, barulah nikmat itu akan ditambah. Ini kadang kita maunya minta tambah nikmat, tapi nikmat yang udah ada belum disyukuri dulu. Syukuri dulu nikmat yang udah ada, yang udah diberikan Allah Ta'ala, barulah nanti nikmat itu akan ditambah oleh Allah. Nikmat yang diberi saja belum kita syukuri, kita udah minta tambah nikmat yang lain. Ya, jadi ketika Allah menunjukkan sifat jamalnya kepada hamba, seperti Allah memberikan nikmat-nikmat kepada hamba, maka seorang hamba itu membalasnya dengan sikap syukur. Ya, harus bersyukur. Bagaimana Ustaz cara mensyukuri nikmat-nikmat Allah? Sederhana.
Seseorang dianggap mensyukuri nikmat-nikmat Allah kalau segala nikmat yang Allah berikan kepadanya itu dipergunakan untuk hal yang baik. Sederhana ya. Segala hal, segala nikmat. Jangan ketika cerita nikmat, duit aja otak kita. Ya. Rasanya kalau sehat itu bukan nikmat. Ya, duit nggak ada, badan sehat. Seolah-olah itu bukan nikmat sehat. Ya, serba kekurangan, anak-anaknya soleh semuanya. Rasanya kayak kurang nikmat. Ya, jadi ketika bicara nikmat itu jangan otaknya duit, duit, duit aja. Ya, kalau cerita akulah nih hamba Allah, bukan, kau hamba dinar, abdul kuut. Ya, kau tuh hamba duit. Ya, nah, karena cerita nikmat aja otakmu duit. Ya, kayak sehat bukan nikmat, bisa ngaji. Ini nikmat juga nggak nih kira-kira? Nikmat. Kelapangan waktu itu nikmat. Banyak orang nggak punya waktu sampai nggak sempet ngaji. Yang lebih parah sampai nggak sempet ibadah. Jadi jangan memandang nikmat Allah itu hanya sebatas orientasinya tuh kepada harta. Seolah-olah Allah kalau nggak kasih kamu harta, Allah nggak memberikan nikmatnya. Ya, jangan orientasi nikmat itu hanya sebatas duit, harta. Enggak. Nikmat Allah tidak terhitung. Nikmat Allah tidak terhitung. Istiqomah itu juga termasuk nikmat. Ya. Jadi, bagaimana tadi cara mensyukuri nikmat Allah tadi? Pergunakan nikmat-nikmat Allah tadi ke jalan yang baik, ke jalan yang diridhoi Allah. Dikasih nikmat mata, matanya bisa melihat. Ada orang punya mata tapi nggak bisa melihat. Kita punya mata, bisa melihat. Nah, walaupun pakai alat bantu kayak saya, tapi tetap nikmat masih. Syukuri nikmat mata tadi. Ya, pergunakan untuk memandang yang diridhoi Allah. Memandang kitab. Ya, kita ngaji kan buka kitab. Memandang yang baik enggak? Ya, membaca Al-Quran. Ya, memandang orang tua dengan penuh kasih sayang, itu ibadah loh. Ya, kita pandang orang tua kita ya dengan penuh kasih sayang. Ya, cuma kasih juga lah duit kita tuh, ya kan? Nah, biar lengkap, jangan dipandang-pandang oma awak kelaparan terus. Ya, kata oma, aku tak butuh pandanganmu nak, aku butuh duit kau, belikan aku nasi katanya. Itu lebih penting daripada memandang. Ya, nah, maksudnya memandang orang tua dengan penuh kasih sayang itu diantara mensyukuri nikmat mata. Ya, memandang orang-orang soleh itu termasuk mensyukuri nikmat mata. Pergunakan nikmat itu untuk hal-hal yang baik, untuk hal-hal yang diridhoi Allah. Dikasih nikmat pendengaran, jangan dengerin orang gibah aja. Suruh ngaji, ngantuk, tidur. Ya, tapi kalau dengar orang gibah 2 jam, wah. Saya nggak nyindir siapa-siapa bu ya. Saya nggak maksud nyindir siapa-siapa. Saya cerita yang di luar-luar itu ajanya. Ya, nah, yang di sini insya Allah soleha semuanya, insya Allah, amin. Ya, nah, kalau dengerin pengajian masih subhanakallah ilmalana, masih mukadimah itu lagi kan. Belum lagi yang saya hormati, yang saya muliakan. Udah pasang stay, ya, stay posisi tidur, ya. Nah, dengar ngaji. Oh, tapi kalau dengar gosip, gibah, 2 jam, 3 jam, 4 jam duduk di situ, walaupun nggak makan, nggak minum, enak aja. Nah, berarti nggak mensyukuri nikmat pendengaran. Gunakan pendengaran ini untuk mendengarkan nasihat-nasihat yang baik. Ya, dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, pujian-pujian kepada Nabi. Yang paling afdol adalah gunakan telinga untuk mendengarkan kajian-kajian ilmu. Itu termasuk cara kita mensyukuri nikmat telinga. Ya, paham ya? Dan contoh-contoh yang lainnya, tidak usah satu-satu saya sebutkan. Ya, terlalu banyak. Intinya, segala nikmat yang Allah berikan, pergunakan untuk hal yang baik. Untuk sesuatu yang diridhoi Allah. Dikasih badan yang sehat, pergunakan badan itu untuk melakukan hal-hal yang baik. Perbuatan-perbuatan yang diridhoi Allah. Sholat, buat badan itu sholat. Sehat, sakit, sholat. Ya, terlebih-lebih lagi ketika sehat, jangan nggak sholat. Nah, termasuk orang yang malas sholat, ringan-ringan saja dalam meninggalkan sholat, itu diantara orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah. Semisal berupa
kesehatan. Makanya sering pernah saya bilang di sini dan atau di tempat-tempat yang lain. Azab tahu nggak azab? Ini tadi kita cerita apa? Wanita-wanita yang mendapat azab di dalam neraka. Terkadang hadirin, ada azab-azab itu yang didahulukan Allah di dunia. Di dunia dia mendapat siksa, di neraka apalagi. Jadi memang ada beberapa dosa-dosa yang bila dilakukan oleh seseorang, itu azabnya nggak harus nunggu dia masuk neraka dulu. Terkadang di dunia itu pun dia sudah diazab oleh Allah Ta'ala. Cuma kalau di dunia istilahnya bala. Ujian, musibah, bala. Ini nampaknya sama tapi beda. Kalau ujian, kalau musibah, konotasinya itu positif. Positif. Artinya kalau sabar ada nilai pahala di situ. Tapi kalau bala ini konotasinya negatif. Bala itu adalah siksa. Ujian, siksa, yang azab yang Allah dahulukan di dunia. Jadi ujian musibah itu sama, konotasinya positif untuk mengangkat derajat hamba yang diuji tadi, untuk mengangkat derajat hamba yang ditimpa musibah tadi. Positif nggak berarti konotasinya? Ya, positif. Tapi kalau bala ini konotasinya negatif. Ya, bala itu ujian. Bala itu adalah azab ataupun siksa yang Allah dahulukan di dunia. Artinya apa? Di dunia dia udah disiksa Allah, sudah diazab, belum lagi di akhirat. Semisalnya dosa apa yang azabnya didahulukan di dunia? Durhaka kepada orang tua. Itu azabnya tidak hanya di akhirat, tapi di dunia pun sudah didahulukan Allah azabnya. Itu yang dinamakan bala. Kemudian meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat itu juga termasuk dosa yang siksa ataupun azabnya didahulukan di dunia, bukan lagi di akhirat. Nah, kemiskinan itu termasuk ujian, bisa masuk ujian, bisa masuk musibah, sama itu ya, bisa juga tergolong bala. Kemiskinan, kemelaratan dalam perkara ekonomi, finansial, sulit finansialnya, sulit perekonomiannya. Ya, itu bisa jadi ujian ataupun musibah, bisa juga jadi bala, tergantung kepada siapa menimpanya. Kalau itu ditimpakan Allah kepada orang yang minimal ya, menjaga sholat 5 waktu, maka kefakiran itu termasuk ujian atau musibah untuk orang itu. Jelas ya, minimal dia orang yang sholat 5 waktu. Ujian, musibah, kalau dia sabar naiklah derajatnya di sisi Allah. Tapi kalau ujian, kalau kemiskinan, kefakiran itu tadi menimpa oleh orang yang sholatnya pun nggak jelas, mau sholat, enggak, itu bukan musibah lagi bentuknya, tapi sudah jatuh kepada bala. Jadi kemiskinan yang kita derita, kalau kita nggak sholat, itu bisa jadi azab atau siksa yang Allah dahulukan ketika kita di dunia. Paham nggak kira-kira? Jadi jangan pede kali kadang ngomong, Ustadz, aku nih melarat, ya, tapi aku sabar. Oh, alhamdulillah kalau Bapak sabar. Iya Ustadz, karena saya sadar ini ujian dari Allah. Ujian dari mana? Kau sholat aja enggak? Itu bukan ujian, itu adalah bala. Dan kata ulama, ketika seseorang dibala Allah, diajab, disiksa Allah di dunia, tapi dia tidak menyadari bahwa itu adalah siksaan untuk dia, itulah bala yang terbesar. Bukan kemiskinan itu yang bala terbesar. Ketidaksadaran dia sedang disiksa, diazab Allah di dunia, ketidaksadaran dia itu, itulah sebenarnya bala yang paling besar. Bukan kemiskinannya itu, bukan sakitnya itu. Ngerti tidak? Paham? Paham apa enggak? Jadi kita lihat, kita yang mungkin sakit, sulit perekonomian, gimana? Ya, soleh, kan soleh itu ada dua kemarin saya bilang. Soleh secara ritual, soleh secara sosial. Soleh secara ritual itu gimana hubungan dia dengan Allah Ta'ala? Ya, itu aja. Kita yang sekarang mungkin ditimpa satu penyakit, ditimpa permasalahan yang cukup pelik, ya, ditimpa perekonomian yang cukup rumit, hubungan rumah tangga yang serba rumit, dan lain-lain sebagainya. Ya,
cepat introspeksi diri. Kita termasuk orang yang dekat dengan Allah apa tidak? Maksudnya gimana hubungan kita dengan Allah Ta'ala? Ibadah kita gimana? Kalau kita termasuk ibadah kita yang bagus, minimal ngejaga sholat 5 waktu, oh ini ujian untuk saya. Ini adalah musibah untuk saya. Berarti saya harus sabar. Harus sabar. Tapi kalau awak sadar, oh ini bala. Disuruh sabar apa disuruh tobat? Tobat kamu, bukan disuruh sabar. Kok enak kali bilang, tapi saya sabar ini Ustaz. Kau disuruh tobat, bukan disuruh sabar. Karena rotasinya itu bukan ujian, bukan musibah, tapi bala untukmu. Orang ditimpa bala kok disuruh sabar, kan penyakit itu. Orang ditimpa bala, disiksa, diajak, disuruh tobat. Nah, bukan disuruh sabar. Orang yang dapat ujian, yang dapat musibah, baru sabar. Tapi kalau orang yang dibala, disiksa, diazab Allah di dunia, suruh tobat lah. Tobat. Supaya segala permasalahan yang dihadapi, yang rumit, yang pelik, perekonomian, hubungan keluarga, hubungan kerabat, dan lain sebagainya, diselesaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disuruh tobat. Ya, tobat terhadap dosa-dosa yang lalu. Ataupun tobat kepada dosa-dosa yang sekarang. Tobat. Ya, supaya dikasih jalan keluar yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, jadi kok apa tadi saya katakan, kok enteng kali dia bilang saya ini sedang diuji Allah Ustaz. Jadi saya sabar. Kalau ditengok track record itu apa? Apa bahasa kita? Kesehariannya. Ya. Sholat Jumat pun kadang nggak tentu. Ya, cuman pula disuruh sabar dia, disuruh taubat. Itu tadilah, ya kata ulama, ketidaksadaran seorang hamba dibala, disiksa, diazab Allah di dunia, hakikatnya ketidaksadaran itulah azab yang paling besar. Ya, bukan sakitnya, bukan fakirnya, tapi nggak sadarnya dia sedang diazab, itulah azab yang paling besar. Ya Allah, mudah-mudahan Allah angkat ya semuanya azab-azab tersebut daripada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah. Tapi ingat ya, orang hidup itu nggak lepas dari yang namanya ujian. Nabi selesai ujiannya satu, datang ujian yang lain. Ya, kita baru sekali diuji kok ya. Itu Nabi. Pandang Nabi Muhammad. Kadang iman kita ya gitulah. Ya, mesti dikuat-kuatkan. Ya, mesti dikuat-kuatkan. Makanya jangan malas mengaji. Kadang itu ketika mengaji, kita nanti ketemu kalimat-kalimat dari guru kita yang nggak kita duga-duga, sebetulnya itu kita alami. Ini jawaban darinya, solusi. Atau digerakkan Allah Ta'ala, lisan guru kita, ya untuk menyebutkan hal seperti itu, menyampaikan hal-hal seperti itu. Ternyata memang kita yang alami. Jadi nggak perlu kita nanya, nggak perlu kita jawab, udah terjawab sendiri solusinya. Ya, itulah. Ya, makanya ngaji. Ya, makanya pikiran sumpek kalau ngaji insya Allah makin sumpek ya kan kalau ngaji tauhid ya. Makanya ini nggak ngaji tauhid kita ya. Udahlah baru pertama kali datang ngaji karena pikirannya sumpek. Ya, kata ustadku, kalau pikiran sumpek datang pengajian biar pikirannya nggak sumpek. Rupanya kena kajian Kifayatul Awam. Ya kan? Wah, ini makin sumpek awak katanya. Habis itu nggak ngaji-ngaji lagi dia. Kadang saya serba salah juga ya kan. Ini ngaji tauhid apa enggak? Tapi karena permintaan jamaah ngaji tauhid. Dah, begitu aja. Saya ikhtiar aja. Nah, baik. Kita lanjutkan. Mana tadi? Yang mana? Dan kulihat pula seorang perempuan yang tergantung hal keadaannya. Itu udah tadi ya. Dan kulihat pula seorang perempuan yang tergantung hal keadaannya, dipotong-potong segala daging badannya, dicincang-cincang tubuhnya. Daripada hadapannya hingga dicincang-cincang bagian tubuh bagian depan dulu ya, sampai kepada hingga ke belakangnya, bagian tubuh bagian belakang dicincang-cincang semuanya anggotanya dengan gunting dari api neraka, bukan dengan pisau. Memotong tuh lebih sakit pakai pisau apa pakai gunting? Lebih kejam mana kalau menurut kita? Ya, mencincang-cincang pakai parang, mana lebih kejam? Mencincang menggunakan parang atau dengan gunting? Kejam kali lah. Ya, dengan gunting lebih kejam daripada dengan parang. Parang udah biasa kan, memang alat mencincang. Ini gunting kan bukan alat
mencincang, ya, tapi menggunakan gunting api neraka. Jadi badan kita itu dicincang-cincang, badan perempuan itu tadi di dalam neraka tadi. Itu disaksikan Nabi Muhammad. Ada wanita yang dilihat Nabi di dalam neraka dicincang-cincang tubuhnya, ya, dengan menggunakan gunting dari api neraka sampai habis. Udah habis badannya tercincang-cincang, dibalikkan lagi oleh Allah jasadnya seperti semula, digunting-gunting lagi sampai seterusnya bila-bila masa, ya. Baik. Kemudian apalagi yang dilihat Nabi? Dan kata Nabi, kulihat pula seorang perempuan yang tergantung, hal keadaannya hitam segala mukanya. Ada wanita yang digantung, dilihat Nabi, kemudian hitam segala mukanya dan dua susunya. Wajahnya menghitam. Ya padahal dia nggak hitam. Cantik, skincare yang dipakainya pun waktu hidup, wah, kitab ini pun kalah. Ya, nah, kitab ini pun kalah. Skincare mahal-mahal katanya, sampai 500-an ribuan ya. Kok iya ya Pak Dula nih, ya. Pernah beli kurasa nih, ya. Ya ada kawan saya curhat, mau nikah nggak jadi, ngelamar gadis seorang. Dia ustadz, ya kan, pinter, nggak jadi nikah. Gara-gara calon mertuanya bilang apa? Kau nak, bilang anak perempuannya, ngapain kau nikah sama ustadz? Ya, mau dikasih makan apa kau nanti, katanya. Ya, dibilang begitu, nggak jadi nikah. Skincare-nya mahal kan gitu kan. Dikira camer calon mertuanya itu, ustadz-ustadz itu miskin kan gitu. Ya, nggak tahu dia harga kitab awak lebih mahal dari skincare anaknya ya kan. Belum tahu dia. Dah baik. Sekarang cari calon menantu nggak usah repot, ya asal mau sholat 5 waktu udah insya Allah lah. Karena zaman sekarang ya tahulah, nyari orang yang ngejaga sholat 5 waktu itu payah, kecuali udah atuk-atuk. Nah, kecuali udah atuk-atuk. Kalau anak muda lah masih 20 tahun ke bawah, 25 tahun ke bawah, kalau udah dia termasuk jaga sholat 5 waktu itu udah masya Allah kali tuh. Untuk di zaman sekarang. Ya, banyak ustadz yang sholat 5 waktu, iya udah atuk pula, udah tahu dia tak lama kan gitu kan, makanya sering ke masjid. Tapi kalau anak muda di bawah usia 30 tahunan ke bawah ngejaga sholat 5 waktu, oh masya Allah, ya. Nah, jadi nggak usah ruwet-ruwet kita urusan mantu-mantu. Ibu-ibu punya anak laki-laki, ya anak lakinya suka sama perempuannya jaga sholat 5 waktu, sudah, ya jangan dipersulit-sulit, jangan dirumit-rumitkan. Ya, zaman sekarang nih, ya Allah, ya luar biasa. Ya, gimana pergaulan itu sudah semakin rusak. Ya, sudah semakin rusak ya di kalangan anak muda. Apalagi daerah Kuala Tanjung ini dekat laut, ya kan? Nah, barang-barang haram tuh gampang aja masuk. Betul apa enggak? Berarti memang betul ya. Semangat kali bilangnya betul katanya. Ya. Dan itu kekhawatiran itu betul-betul dirasakan para orang tua yang sudah anaknya beranjak menuju usia dewasa. Kekhawatiran itu memang sangat luar biasa untuk kalangan orang tua di sini. Makanya 90% anak santri yang tempat saya itu orang sini rata-rata. Ya, saya juga heran. Oh, mungkin karena kekhawatiran akibat pergaulan di zaman sekarang ya. Nah, seperti itu. Ya Allah. Ada doanya memang. Ya, cuma orang tuanya harus istiqomah tiap malam bangun malam lah. Ya, rajin tahajud ya supaya anaknya itu dijaga dari perkara yang negatif. Mau doanya? Tapi mau tahajud apa enggak? Doanya mau, tahajudnya kagak. Mau apa enggak? Datang ke pondok, bawa kulit kuning. Enggak, memang ada doanya. Nanti bila-bila masa nanti. Ya, cuma itu tiap malam dia. Itu namanya istilahnya apa ya? Kalau istilah kalangan santri, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada istilahnya itu. Jadi orang tuanya itu yang mengikhtiari supaya anaknya soleh, supaya anaknya pinter. Sebetulnya simpel ya. Di dalam kitab Ta'limul Muta'alim, ya, hikmat aja kita ke agama. Insya Allah anak kita dijaga Allah Ta'ala. Dalam kitab Ta'limul Muta'alim, orang tua ini hikmat saja kepada agama Allah, hikmat kepada majelis ilmu, orang tuanya sering taklim, sering ngaji, dan lain sebagainya. Itu dengan sendirinya, anak-anaknya itu nanti akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu dia. Makanya ada rumusan, setiap anak kiai, kenapa jadi kiai juga? Itu kan umumnya begitu kan?
Karena padahal ya, anaknya itu seperti kurang kasih sayang dari ayahnya. Kenapa? Ayahnya ngurusin umat, aja ngurusin santri dan lain sebagainya. Kadang anak sendiri kurang diperhatikan. Tapi kok bisa anaknya jadi ulama, jadi kiai? Ya itu sebabnya. Karena ayahnya, orang tuanya ikhlas ngurusin umat. Jadi yang ngejaga anaknya itu langsung Allah Ta'ala yang mendidiknya. Nah, jadi ya seperti itu. Ya di Jawa itu banyak sekarang kiai-kiai besar yang bukan keturunan kiai. Orang tuanya orang tua biasa, cuma orang tuanya itu khidmat dia. Khidmat dengan kiai, khidmat dengan ulama, khidmat dengan pesantren, majelis taklim. Akhirnya diangkat Allah derajat keluarga mereka melalui anaknya. Ya bukan melalui ayahnya, anaknya dijadikan Allah orang alim, jadi kiai besar. Ya, nah, jadi rumusnya terbantahkan dalam arti anak kiai itu nggak harus anak kiai gitu loh. Sekarang udah mulai bermunculan kiai-kiai baru. Maksudnya yang memang bukan keturunan dari kiai. Kalau di Jawa kan biasa ya. Ayahnya kiai, anaknya nanti dipanggil Gus, ya. Kalau laki-laki Ning adalah perempuan. Nanti ayahnya wafat, anaknya yang Gus jadi kiai. Ya memang begitu umumnya. Tapi sekarang udah mulai terbantahkan ya klaim seperti itu. Banyak sekarang yang menjadi kiai-kiai besar yang orang tuanya bukan kiai, bahkan petani, ya, bahkan nelayan, ya, itu jadi kiai besar anaknya. Kenapa? Karena orang tuanya khidmat kepada ilmu, ya, bertani, ngaji juga, ke laut, taklim juga. Nah, akhirnya diangkat derajat keluarganya dari siapa? Dari anaknya, enggak anaknya dari cucunya diangkat jadi orang alim. Maka kita niatkan hadirnya kita di sini, mudah-mudahan Allah angkat derajat keluarga kita semuanya melalui anak-anak ataupun keturunan-keturunan kita kelak. Ya, nah, diangkat derajatnya bukan jadi pejabat, tapi jadi ulama. Ya, kalau orang yang hafiz Quran, penghafal Quran, memberi syafaat untuk orang tuanya. Orang alim, anak kalau jadi ulama, yang disyafaati itu bukan orang tuanya aja. Orang tuanya, kerabatnya, tetangganya pun juga bisa dapat syafaatnya. Coba, mana hebat? Ya, hadisnya begini. Anak yang hafal Quran, ya, akan memberikan mahkota, memakaikan mahkota kepada kedua orang tuanya. Betul? Betul, nggak salah. Tapi jangan lupa ada hadis yang lain. Anak yang dididik jadi orang alim, jadi ulama, ahli ilmu, di surga bukan lagi memberikan mahkota untuk ayah emaknya, mahligai, istana dibangunkan untuk ayah emaknya. Mana yang lebih utama? Dua-duanya bagus kan? Tapi yang lebih afdal ulama, ya, ulama. Cuma kenapa orang-orang berlomba-lomba memondokkan anaknya ke pondok tahfiz? Ya, kenapa? Karena yang sampai ke masyarakat cuma hadis fadilah menghafal Al-Quran. Jarang disampaikan fadilah jadi orang alim itu apa. Ya, padahal jadi orang alim fadilahnya seperti itu. Bandingannya apa lagi? Syafaat. Oke, anak yang hafal Quran memberikan syafaat, ya, untuk kedua orang tuanya. Betul. Tapi orang alim tidak hanya mensyafaati kedua orang tuanya, kerabatnya, saudara, ayah, emaknya juga diberi syafaat. Bukan itu aja, jiran tetangganya pun juga diberi syafaat. Bahkan kampung kalau ada orang alim di dalamnya dicabut Allah bala. Coba bayangkan, apalagi kurangnya. Ya, maka kita berdoa, niatkan ibu bapak kalau hadir ke majelis-majelis taklim, ya, ke tempat-tempat yang mulia seperti ini, pasang niat. Ya Allah, angkat derajat keluarga kami melalui anak-anak kami, cucu-cucu kami atau keturunan kami. Ya Allah, jadikan di antara keturunan kami jadi orang alim. Satu aja. Anak kita jadi orang alim, enggak anak kita, cucu kita, cicit, niatkan, ya, supaya bisa mengangkat derajat marwah keluarga di sisi Allah. Kita nggak perlu, ya, derajat kita diangkat di sisi makhluk, yang perlu di sisi Allah. Makanya saya begini mikirnya, hal yang paling menyakitkan apa? Kita dipuji-puji banyak orang, diagung-agungkan orang banyak, tapi Allah ternyata biasa-biasa aja sama kita. Ngerti nggak maksudnya? Untuk apa pujian manusia banyak memuji kita, tapi Allah kalau nggak ridho sama kita untuk apa? Ya, maka yang semata-mata yang paling utama adalah ridhonya Allah. Ya, buat apa kita punya jabatan tinggi gitu ya? Semua masyarakat memuji kita di kampung nih. Wah, Pak Abdullah nih semenjak jadi ini, kan? Nah, jadi camat, wah begini bagus jalan, dipuji. Ya, nah, tapi Allah nggak ridho sama dia. Untuk apa?
Ya, nah, Allahnya biasa-biasa aja. Orang muji-muji, tapi Allahnya biasa-biasa saja. Nah, itulah dia, hati-hati itu. Ya, istidraj. Nah, ya Allah, pasang niat-niat ya. Nggak apa-apa nih sekarang, pasang niat yang baik. Ya, kalau datang ke tempat-tempat yang mulia, semisal-misal ini, ya, pasang niat-niat yang baik di dalam hati kita. Ya Allah, berkahnya majelis ini, berkahnya orang-orang soleh yang hadir di majelis ini. Ya Allah, angkat derajat keluarga kami. Ya Allah, pasang niat-niat yang baik. Ya, melalui keturunan-keturunan kami. Ya Allah, ya mudah-mudahan ada yang jadi ulama, orang alim, supaya bisa mengangkat derajat di sisi Allah, ya di akhirat kelak. Ya akhir. Pernah nggak baca kitab Mathalul Badrin bab ilmu? Ya, teringat. Apa di dalam kitab Mathalul Badrin? Ada riwayat hadis, walaupun dhaif, tapi bolehlah untuk fadlailul a'mal. Penuntut ilmu, berarti ini kita penuntut ilmu kan? Orang mengaji, melintasi satu kampung, itu bisa mengangkat bala dari kampung itu. Penuntut ilmu melintasi ya satu kampung, cuma lewat doang. Bala itu bisa diangkat Allah dari kampung itu. Itu masih penuntut ilmunya. Gimana kalau kiainya? Kiainya tinggal satu kampung kita sama orang alim. Alhamdulillah, Kuala Tanjung ini masih banyak orang alim. Mungkin itulah yang masih ditahan-tahan Allah bala itu. Kalau ngelihat maksiatnya, mungkin Allah muak, udah mau ditenggelamkan aja Kuala Tanjung ini. Tapi masih memandang orang alimnya, orang-orang solehnya. Doa-doa mereka di tengah malam kita nggak tahu. Ya, kita nggak tahu doa-doa orang soleh, ya orang-orang alim di kampung kita ini tengah malam, itulah mungkin yang mencegah sampai sekarang, mencegah datangnya bala di daerah kita ini. Dekat laut ini. Ya, kalau kita lihat apa namanya kerusakan akhlak udah merajalela nggak? Ya udah. Tapi kenapa nggak turun-turun bala di kampung kita ini? Karena masih banyak orang mengaji. Ya, orang alim masih mau datang. Ya, di kampung kita ini juga masih ada orang alim, orang soleh. Doa-doa mereka lah di tengah malam itu yang mencegah ya untuk datangnya bala, jatuhnya bala ke kampung kita ini. Ya, makanya pesan saya jangan berhenti mengaji lah. Ya, ngaji dengan siapapun, bukan berarti harus ngaji sama saya. Saya ini ada masa temponya. Ya. Dulu saya dikasih tahu kiai saya, kamu nanti umur 20 tahun ke atas atau 30 tahun ke atas, karirmu meningkat. Karir meningkat dalam masalah inilah majelis-majelis taklim dan lain sebagainya. Tapi nanti mungkin sekitar 40 tahun, ya, nah, kamu udah fokus di pondok, ya, udah mulai susah dijumpai. Ya, udah payah mau gue jumpa. Ini umur saya 33, berarti 7 tahun lagi masih bisa ngaji lah kita nih. Ya kan, kalau udah 40 tahun saya nggak tahu. Ya, entah mati duluan, entah masih hidup nggak tahu kan. Cuma kabar-kabar ya, bisyarah dari guru, ya seperti itu. Banyak hal-hal yang nggak terduga. Ya, saya waktu menghadap almarhum Kiai Maimun Jubair, beliau cerita panjang lebar tentang sejarah batu bara. Padahal beliau nggak pernah ke batu bara, orang Jawa Tulen. Ya, itu ternyata jadwal saya sekarang lebih banyak di sini. Itu seperti khobar gitu loh. Kabar berarti kamu nih nanti ya ruang lingkup dakwahnya lebih banyak di daerah batu bara. Dulu juga gitu almarhum Ustadz Hafiz Yazid waktu saya masih kuliah, sering disuruh beliau asal bulan Ramadan saya nggak pulang itu. Ya hampir sebulan di kampung orang. Disuruh beliau ngajar, cari perkampungan di daerah kampung-kampung kali. Dikirim beliau ke daerah Galang. Dikasih duit saya. Ya kebutuhan sebulan itu, berapa juta gitu kan ini untuk biaya hidup kau di sana. Nah, ajarkan orang kampung-kampung itu. Ya saya ikut aja. Ya, nah, berapa tahun saya jalanin itu. Dan ternyata alhamdulillah banyak juga pada waktu itu, ya sebelum saya kemari, itu di daerah Galang, pusat dakwah saya. Ya, saya kebiasaannya gitu. Kalau udah maju dakwah di daerah itu, udah rame, saya tinggal. Ya, saya tinggal tuh daerahnya. Saya buka lahan dakwah yang lain di tempat yang lain, yang belum ada dakwah. Nah, di sini saya nggak tahu lah nanti ceritanya ke depan kayak mana ya. Ditinggal juga apa nggak tahu kita. Kita lihat nanti. Nah itu beberapa kali seperti itu. Yaitu isyarat-isyarat dari guru itu memang kasyaf lah itu istilahnya. Memang ada seperti itu ya. Jadi sampainya saya kemari pun saya yakini itu kasyafnya dari
ya, bisarohnya dari Kiai Maimun waktu itu menceritakan sejarah batu bara. Orang batu bara itu, kata beliau, sekolah formal itu nggak begitu penting, yang penting mengaji katanya. Memang betul itu. Ya, kalau sekarang berubah tangga nggak tahu ya, orang-orang dulu mungkin ya. Nah, yang penting bisa mengaji kitab, ya gitu kata beliau. Daerah pesisir katanya. Dan beliau ceritakan ulama-ulama di orang batu bara ini rupanya banyak di Mekah jadi ulama. Tapi nggak pulang lagi ke batu bara, wafat di sana lah. Ya, nah ternyata banyak orang batu bara jadi ulama di Mekah. Yang pulang termasuk Sezen itu pulang, ya kan? Khidmat di kampung halaman. Yang lain-lain enggak, ya ngajarnya di Mekah, di Madinah sebelum Wahabi. Ya kan sekarang kan udah ada Wahabi, payahlah. Nah, itulah dia. Dah kita lanjut. Udah jam 10 aja. Biar nggak ada pertanyaan. Kita habiskan sedikit lagi nih. Apalagi yang dilihat Nabi? Dan kulihat pula seorang perempuan yang bergantung kepalanya seperti kepala babi. Ya, dan tubuhnya seperti tubuh keledai. Dan di atasnya itu beribu-ribu warna daripada azab. Nah, ada wanita yang dibentuk fisiknya dirubah Allah menjadi bentuk babi. Dan memang benar ya. Saya baca di dalam kitab Nurul Zulam, Syarah Aqidatul Awam karya Syekh Muhammad Nawawi, Ibnu Umar Al-Bantani Al-Jawi Asy-Syafi'i. Nanti kita ketika dibangkitkan di padang mahsyar itu dengan rupa-rupa yang beda-beda. Ya, ada yang rupanya itu dirupakan Allah seperti kerah. Tahu nggak kerah? Monyet. Badannya manusia tapi wajahnya monyet. Ada yang dibangkitkan Allah berupa keledai. Ada yang paling buruk ya dibangkitkan Allah dalam bentuk babi seperti riwayat hadis ini. Dan ada yang seperti manusia biasa. Itu tergantung amalnya ketika di dunia. Maka kita mudah-mudahan dibangkitkan Allah nanti di padang mahsyar dengan sebaik-baik rupa. Ya, amin ya rabbal alamin. Malulah kita ya kan. Dibangkitkan Allah tahu-tahu rupa awak babi kan gitu kan. Padahal di manusia gantengnya waktu di dunia, cantik, ganteng. Ya, nah, ketika di akhirat di padang mahsyar kok rupa ya kata kawan tuh konal nih awak sama apa nih kan gitu kan. Mengapa muka dia begitu kan? Nah, dirubah Allah Ta'ala. Itu di dalam lebih jelasnya baca kitab Nurul Zulam lah. Ya, lebih jelasnya. Itu disebut-sebutkan semua di situ. Panjang kali kalau kita sebut di sini. Dan kulihat pula seorang perempuan yang bergantung atas rupa anjing. Ada yang rupanya babi, ada yang wujudnya seperti anjing. Dan api neraka masuk dari bawah duburnya. Dan keluar ia daripada mulutnya. Jadi dia digantung di dekat api neraka itu kan menyala-nyala, masuklah api neraka itu dari jalan belakangnya. Tembus api itu ke mulutnya. Wah, gitu ya. Seperti itu. Nauzubillahi min zalik. Dan segala malaikat itu memukul mereka itu akan kepalanya dan badannya dengan pemukul dari api neraka. Nah, itulah semua kejadian-kejadian yang disaksikan oleh Nabi Muhammad SAW. Di antara kejadian-kejadian yang disaksikan oleh Nabi ketika Nabi melihat neraka pada peristiwa Isra wal Mi'raj. Ini menyambung hadis kemarin. Nabi menyatakan aku melihat penghuni neraka yang paling banyak adalah perempuan. Kenapa perempuan paling banyak di neraka? Nah, ini azab-azabnya tadi yang dilihat Nabi. Ada yang begini, ada yang begitu, ya. Dosanya dosa apa? Nah, itu masing-masing nanti. Ya. Kata Sayyidina Ali, maka berdiri Siti Fatimah radhiyallahu anha kepada Nabi SAW. Maka berkata Siti Fatimah, hai kekasihku dan cahaya mataku, khabarkan olehmu apa-apa dosa atas mereka itu hingga jatuh atas segala mereka itu dengan berbagai-bagai siksa. Putri tercinta baginda Nabi Muhammad SAW mendengar penjabaran Nabi Muhammad tentang keadaan-keadaan wanita di dalam neraka tadi. Sayyidah Fatimah bertanya kepada baginda Nabi, ya kekasihku, ya cahaya mataku, ya ayahku, coba kau khabarkan kepada kami ya Rasulullah, apakah dosa yang mereka perbuat di dunia sehingga mereka mendapat berbagai macam cobaan yang seperti itu, azab di dalam neraka yang berbeda-beda. Maka sabda Nabi SAW, adapun perempuan yang tergantung dengan rambutnya itu, maka bahwa sesungguhnya ia tiada mau menutup rambutnya daripada laki-laki yang lain yang haram memandangnya. Yang pertama tadi Nabi menceritakan. Yang pertama,
Sebelumnya tadi Nabi mengisahkan, aku melihat ada wanita. Ya, lihat lagi. Aku melihat ada perempuan yang tergantung, ya, yang tergantung dengan lidahnya dan api neraka yang amat panas dituangkan ke dalam lidahnya. Ada yang digantung dengan rambutnya dan mendidih otak kepalanya. Ya, rambutnya digantung di api neraka, di dalam neraka, sampai menyebabkan isi kepalanya itu menggelegak, melepuh, keluar isi otaknya semuanya. Itu siksa untuk siapa? Apa dosa yang diperbuat wanita tersebut? Dijawab oleh Nabi Muhammad, perempuan yang tergantung dengan rambutnya itu, maka bahwa sesungguhnya ia tiada mau menutup rambutnya daripada laki-laki yang lain yang haram memandangnya. Rambut ini aurat apa enggak, Bu? Aurat. Jadi wanita yang sudah baligh keluar rumah tidak pakai jilbab, enggak mau menutup auratnya, maka inilah siksanya. Digantung di neraka rambutnya itu sampai isi otaknya menggelegak-gelegak. Tak percaya silakan, buatlah. Biar kami menengok nanti. Betul tidak kombo Nabi ini? Buatlah, biar ada contoh. Ya. Nah, maka kita suami-suami juga, ini bukan untuk perempuan aja. Kita punya nggak anak perempuan di rumah? Ada nggak bini? Ini juga untuk kita. Ya, para laki-laki mendidik istri dan putri-putri kita. Jangan sampai menampakkan rambutnya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, yang bukan muhrimnya. Ya, ini untuk kita juga para laki-laki. Dan adapun perempuan yang tergantung lidahnya, ada yang tadi wanita digantung lidahnya, biasa digantung tangan, ini lidah digantung. Ya. Dan air yang panas dituangkan ke dalam lehernya, dituangkan air mendidih ke dalam mulut perempuan itu tadi, yang digantung lidahnya tadi. Maka bahwasanya dosa apa yang dia buat? Bahwa sesungguhnya ia menyakiti akan suaminya, Bu. Ya, istri-istri yang suka ngomong kasar, ya, menyakiti hati suami, itulah azabnya. Ya. Jadi kalau suami Ustaz yang menyakiti hati istri, nggak apa-apa, ada nanti babnya. Ya, tenang aja lah, ya. Ini kita masih cerita perempuan. Jadi perempuan yang suka menyakiti suaminya dengan lisannya, omongannya itu suka nyakitin hati suami. Paham ya? Dan suaminya itu nggak ridho. Kalau suaminya ridho, memaafkan, aman lah. Ini dipendam betul sama lakinya sampai mati bininya. Ya, ketika mati bukan nangis, lakinya senyum. Mati juga kau katanya. Selamat aku katanya. Ya, hati-hati. Ya, senyuman laki itu penuh makna. Ya, bisa jadi bala untuk para istri. Hati-hati. Ya, baik. Jadi itu diantaranya. Karena si istri suka menyakiti suami dengan lisannya, dengan omongannya, maka suami istri yang seperti itu nanti dapat azab seperti tadi. Lidahnya diikat, digantung di dalam neraka. Ketika tengangak mulutnya karena lidahnya diikat, dituangkanlah air yang sangat mendidih, ya, ke dalam ke dalam mulutnya, masuk ke tenggorokannya, menggelegak-gelegak perut dan isi otaknya. Ya, berhamburanlah isi kepala dan perutnya, hancur badannya, dikembalikan Allah seperti semula. Begitu seterusnya. Ya, sedikit lagi. Dan adapun perempuan yang tergantung dua susunya itu, maka bahwasanya sesungguhnya ia memberikan harta suami tiada dengan izinnya. Ya, maaf, dua susunya itu digantung, diikat. Ya, kenapa dosanya seperti itu? Menghitam wajahnya tadi. Karena dia suka membelanjakan harta suami tanpa izin suaminya. Pembahasan kajian malam Senin kemarin udah saya sampaikan bahwa istri dalam fikih termasuk mahjur alaih, terhalang dari membelanjakan harta suaminya tanpa izin suami. Jadi kalau ada orang ceramah, ya, yang mengatakan harta laki adalah harta bini, ya, hartanya suami adalah harta istri secara mutlak, orang itu tolong suruh mengaji lagi. Ya, tolong suruh mengaji lagi orang itu. Ya, kenapa? Karena istri itu mahjur alaih dari harta suami. Selagi suaminya memberikan nafkah yang wajibnya kepada istrinya, ya, nafkah wajibnya telah diberikan oleh suami kepada istri, maka istri tidak boleh secara sembrono membelanjakan harta suami tanpa izin, ya, tanpa izin suami.
Kalau yang dari nafkah wajib itu terserah ibu mau diapain. Paham nggak kira-kira? Yang lebih dari itu nggak boleh. Makanya ibu-ibu kalau nemu duit di kantong celana bapak waktu nyuci baju, nyuci pakaian celana, jangan sembrono ngambilnya. Walaupun nampak-nampaknya suaminya ridho. Kalau 20.000, 10.000 ridho lah. Coba satu ikat. Hah? Jangan udah dibelikan baju dulu baru bercakap. Bah, apa dek? Coba abah ingat. Apa? Ada tidak abah kehilangan duit 500.000? Itulah abah cari dari kemarin. Tak berjumpa, tapi udah ikhlas pula. Akulah yang menjumpokan tuh. Di mana kau dapat dek? Di celana abang. Waktu ku cuci celana tuh ada duit 500.000. Alhamdulillah, kata suaminya. Mana duit tuh tadi dek? Inilah dia bah. Baju. Ya, baju ini, jilbab ini. Oi, udah diboliknya baru dia minta izin. Bini celako. Bini celako. Jangan. Ingat ya, Bu, dosanya itu Masya Allah luar biasa. Jangan sembrono. Ya, ini Nabi yang menyebutkan. Makanya dalam fikih tadi, istri itu termasuk mahjur alaih dari harta suami. Nggak boleh ibu sembarangan membelanjakan uang suami tanpa izin daripada suami. Kecuali suami ibu nggak ngasih nafkah, ibu curi pun duitnya, ibu nggak berdosa. Ya, ada umumnya perbuatan mencuri berdosa apa tidak mencuri itu? Mencuri berdosa kan? Ya, tapi kalau mencuri duit suami berdosa apa tidak? Tengok dulu, suaminya bagi nafkah nggak sama dia? Kalau suaminya bagi nafkah sama dia, istri nggak boleh mencuri duit suami, haram. Itulah tadi dosanya tadi itu. Tapi kalau si suami tidak memberi nafkahnya kepada si istri, padahal suami ada duitnya, kerja dia, maka ibu curi duitnya suami nggak berdosa. Tapi jangan banyak-banyak, seukuran nafkah wajibnya. Paham apa nggak kira-kira? Nah ini dia, ya. Jadi hati-hati. Kalau ada yang mengatakan duit suami adalah duit istri, suruh dia mengaji. Di mana dia belajar hukum kayak begitu tuh? Ya, tak betul itu. Dah, wallahu a'lam bishawab.